Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Di mana kita boleh melewati sepanjang 1 minggu ini. Dan pastinya ada banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang mengingatkan kita. Mengajarkan kita kembali. Sejauh mana kita mengenal diri kita. Sejauh mana kita mengetahui siapa kita. Dan sejauh mana kita mengenal sesama kita. Mari kita membuka bagian kebenaran firman Tuhan di dalam surat Petrus. 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan dan mengajarkan kepada kita semua. Secara pribadi di dalam perjalanan hidup kita cenderung kita lebih mengenal orang lain daripada kita mengenal diri kita. Dan biasanya kita lebih suka menilai orang daripada menilai diri kita. Nah itu masalah di dalam kehidupan kita. Kita senang melihat perilaku orang lain. Kita senang memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi seringkali kita lupa siapa kita. Kita tidak menilai dan mengukur siapa kita. Sehingga kita dengan mudah mengatakan, ini saya orang Kristen, saya orang percaya. Tapi seperti apa perilaku kita? Tunggu dulu. Tetapi di dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca. Di sini dikatakan dari Simon Petrus dia mengatakan sebagai hamba. Maka di dalam bagian ini yang kita lihat. Ketika Petrus berbicara. Menyampaikan kepada umat Tuhan. Dia memperkenalkan siapa dirinya. Maka dia mengatakan dia adalah hamba. Maka di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ketika berbicara hamba. Maka adalah seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain. Seseorang yang bekerja untuk majikannya. Enggak ada pilihan lain. Maka Petrus menempatkan diri di depan umat Tuhan. Mau mengajarkan, mengingatkan. Saya Petrus. Tapi ini saya hanya sebagai hamba. Sebagai hamba yang dikatakan mengerjakan pekerjaan. Jadi hari-harinya adalah mengerjakan pekerjaan untuk majikannya. Itu yang pertama. Kemudian dia mengatakan lagi. Bahwa saya juga itu adalah rasul. Kalau kita berbicara rasul, maka ini adalah pribadi yang dipilih oleh Kristus untuk melakukan pekerjaannya. Tetapi tunggu dulu. Bukan hanya pribadi yang dipilih oleh Kristus untuk melakukan pekerjaannya. Tetapi yang kedua, pribadi yang diberi kuasa oleh Allah. Artinya diperlengkapi oleh Allah untuk mengerjakan sebuah ketetapannya. Maka dari sini kita bisa melihat kalau Petrus mampu menempatkan diri sebagai hamba, kemudian sebagai rasul utusan yang diberi kuasa untuk menyampaikan Injil kepada banyak orang, maka dia mengatakan, saya hamba rasul Yesus Kristus. Artinya dasarnya kuat. Dasarnya adalah pengenalan dia akan Tuhan sehingga dia mampu menempatkan dirinya sebagai hamba maupun rasul. Nah persoalannya dalam kehidupan kita dalam porsi sebagai orang percaya, tapi seringkali kita lupa menempatkan diri kita di mana. Kalau berbicara tentang iman Kristen, berbicara tentang pengetahuan kebenaran firman Tuhan, semua kita setiap hari dicekokin. Kita belajar bersama-sama. Dari TikTok, dari IG, dari WA, semua kita lihat, semua kita baca. Tapi tunggu dulu. Seberapa banyak yang kita baca, belum tentu kita sadar bahwa kita adalah hamba. Seberapa banyak yang kita baca, belum tentu kita sadar kalau kita itu adalah utusan-utusan Tuhan. Nah dalam bagian ini ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh Petrus dalam bagian ini.
Maka dia mengatakan di dalam ayat yang pertama tadi, dari Simon Petrus hamba dan Rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama kami memperoleh iman karena keadilan Allah. Petrus kenal siapa dia. Tetapi Petrus mengenal siapa dirinya. Karena apa? Karena Kristus yang memperkenalkan dirinya kepada muridnya. Sehingga dia tahu, oh ya, saya semakin tahu bahwa saya ini adalah hamba ataupun rasul. Maka kalau kita membaca di Lukas pasal 9 ada sebuah diskusi di situ dikatakan. Yesus berkata, kalau menurut kalian siapa aku? Ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau Yeremia. Ada yang mengatakan engkau Elia. Petrus, kalau menurutmu siapa aku? Engkau Mesias, anak Allah. Maka ketika Petrus mengatakan engkau Mesias, anak Allah. Ternyata Petrus enggak hebat. Karena ayat selanjutnya mengatakan apa? Berbahagialah engkau. Karena Bapa di sorga menyatakannya itu padamu. Artinya apa? Waktu Petrus menyampaikan dia mengenal bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias. Maka di situ dikatakan itu karena Bapa yang menyatakan kepada diri Petrus. Artinya Petrus gak tahu apa-apa. Lagi-lagi dia mau mengungkapkan bahwa aku sebagai rasul, sebagai hamba itu karena apa? Karena Kristus yang telah memilih dan menetapkannya di dalam kehidupan ini. Maka dia mengatakan seperti ini. Justru dikatakan memperoleh iman. Maka dia menulis dalam bagian ini kita, saya maupun engkau, kita ini sudah memperoleh iman. Artinya memperoleh, kita diberi oleh Tuhan. Kalau bahasanya kita mendapatkan anugerah yang tidak pantas untuk kita dapat. Maka waktu kita memperoleh iman, maka kita sama-sama. Maka di akhir abad pertama sampai di abad kedua dikatakan bagaimana kehidupan jemaat yang diperhadapkan dengan persoalan yang begitu berat. Sehingga Petrus tampil untuk mengatakan, hei ingat, kita telah memperoleh iman yang sama. Kita punya iman yang sama, maka kita harus melihat bahwa tantangan yang ada di depan itu adalah hal yang biasa. Tetapi tidak mudah bagi jemaat yang ada pada waktu itu. Bagi Petrus dia biasa dengan tantangan seperti itu. Tapi bagi jemaat belum tentu. Kemudian dia mengatakan kita sudah memperoleh iman. Kemudian kita memperoleh iman itu karena keadilan Allah. Harusnya kita dimurkai, tapi kita malah diselamatkan. Harusnya kita yang mati, tapi Kristus menggantikannya. Maka dari sini kita bisa melihat, Petrus begitu memahami nilai-nilai kebenaran itu. Maka dia mampu mengenal dirinya dan mampu menempatkan dirinya di hadapan Tuhan. Kemudian ketika dia berbicara tentang keadilan Allah yang dinyatakan, maka dia mengungkapkan itu terjadi melalui Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Petrus mau supaya kita benar-benar mengenal Tuhan kita. Supaya kita benar-benar mengenal Kristus itu sebagai Juru Selamat. Jangan sampai kita tahu Yesus Kristus itu Juru Selamat. Tapi kita menjalani hidup gak seperti yang diharapkan oleh Kristus itu sendiri. Maka di dalam bagian ini, situasi kondisi jemaat, orang percaya pada waktu itu bukan dalam situasi yang mudah. Maka ucapan Petrus sebagai hamba atau Rasul Kristus, pertama dia mau menekankan bahwa berkembangnya ajaran libertisme atau hidup bebas tanpa agama. Jadi kalau hidup di akhir abad pertama dan dikatakan di bagian abad kedua, itu mereka bebas. Ajaran-ajaran palsu itu begitu luar biasa berkembang. Yang mempengaruhi kehidupan orang percaya. Maka salah satu penekanan dikatakan kita hidup bebas tanpa agama. Kalau nggak percaya pada Kristus nggak apa-apa. Tapi masalahnya guru palsu mengajarkan hidup bebas sedangkan di sekitarnya adalah orang percaya. Maka begitu mudah mereka untuk terpengaruh dalam hal ini. Maka kalau kita memperhatikan di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, kita akan menemukan apa? Rentetan apa saja yang disampaikan di sana. Mulai dari kehidupan yang baik, kehidupan tidak baik dan segala macam. Tetapi yang menjadi persoalan adalah
ketika mereka membuang segala batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah. Kita sudah masuk di dalam iman percaya kepada Tuhan, maka tidak boleh lagi meninggalkan batasan itu. Ada batasan baru yang Tuhan kasih. Maka kita harus menetapkan langkah kita kepada apa? Ketetapan itu. Tapi kan tidak mudah. Enggak mudah memahami itu. Maka Petrus mengingatkan pada mereka. Kalau bahasa kita sekarang, ajaran terlalu banyak yang kita dengar saat ini. Ajaran bergelimangan. Tetapi menjadi persoalan bagi kita ketika kita berdiri sebagai orang yang percaya. Kita terpengaruh tidak? Kita terganggu tidak? Atau malah kita mengalir bersama-sama dengan ajaran itu. Apalagi dalam bagian itu dikatakan, orang yang dikatakan kalau kamu percaya pada Kristus itu bagus. Waktu kamu percaya pada Kristus enggak ada masalah. Dan kamu juga bebas melakukan apa yang kamu mau. Itu baru masalah. Tetapi ajaran itu ketika terus dikumandangkan itu sangat mempengaruhi kehidupan jemaat yang ada. Maka Petrus berdiri sebagai utusan dengan kuasa Allah untuk menyampaikan di dalam salamnya kepada orang-orang yang percaya. Kemudian yang berikut dikatakan, peristiwa itu dalam situasi itu dikatakan mereka tidak percaya kepada kedatangan Yesus yang kembali. Kedatangan Kristus kembali itu tidak dipercaya. Artinya apa? Lah, Yesus yang datang pertama udah mati. Masa dia mau datang lagi? Nggak mungkin dia datang lagi. Nah, ajaran ini kan berkembang. Dan terus berkembang. Maka Petrus juga membentengi mereka. Ingat, iman sudah diberikan kepada kita. Maka kita harus meresponinya. Bagaimana kita berpegang pada iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kita bisa membaca di ayat yang ketiga. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Artinya apa? Kita diperlengkapi dengan kuasanya. Kita diperlengkapi dengan kemampuan yang luar biasa. Untuk menghadapi setiap godaan, setiap masalah, setiap tantangan yang ada di depan. Maka ajaran yang salah ketika Injil masuk pasti akan berbenturan di sana. Tetapi mereka harus tetap mengingat. Mereka orang-orang yang beriman kepada Kristus. Kemudian persoalan yang terjadi juga pada waktu itu adalah berkembangnya aliran skeptisisme. Di situ dikatakan mereka meragukan tentang kebenaran. Maka waktu mereka mendengar Injil yang disampaikan. Waktu mereka mendengar, biasa saja kok. Kayaknya nggak ada sesuatu yang mengubah kita. Injil terus disampaikan tapi tidak merubah mereka. Maka ajaran ini berkembang mempengaruhi jemaat yang ada. Maka dalam situasi seperti itu Petrus harus tampil mengingatkan kembali. Ingat, ini adalah ajaran yang salah. Yang meragukan kebenaran firman Allah. Kita bisa membacanya di dalam 2 Petrus. Pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Mereka lebih senang mendengar cerita-cerita yang dikarang manusia. Mereka lebih senang dengan cerita-cerita isapan jempol belaka daripada firman Allah. Pertanyaan bagi kita, berapa banyak kita membaca merenungkan firman Tuhan? Adakah kita meragukan tentang kebenaran? Realita dalam kekristenan, banyak orang dalam gereja meragukan kebenaran. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang ada di dalam gereja meragukan kebenaran? Artinya apa? Kita tidak mengenal diri kita yang sesungguhnya. Kalau kita meragukan Kristus dalam hidup kita, kita meragukan kebenaran dalam hidup kita, kita tidak mengenal siapa diri kita yang dipanggil percaya kepada Tuhan. Maka ini menjadi tantangan buat kita dan menjadi perjuangan kita bersama. Yang berikut, kalau kita mengingat di dalam perjanjian lama, ketika Israel itu dipimpin oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Ketika sudah keluar dan sampai di Gunung Sinai. Maka di situ dikatakan demikian. Yesus mengatakan di dalam Tuhan berbicara kepada Musa dalam Keluaran 20. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir.
Kemudian kita menemukan bagaimana dia mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Bagaimana Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Umatnya yang sudah jauh dari kebenaran karena sudah porak-poranda dengan kehidupan yang ada di Mesir. Sekarang Tuhan kembali membawa supaya mereka mengenal siapa Tuhannya. Dengan satu harapan supaya ketika bangsa ini mengenal akulah Tuhan. Supaya bangsa ini mengenal siapa Tuhan mereka. Maka melalui bangsa ini, bangsa-bangsa yang lain akan tahu siapa Allah yang disembah oleh Israel. Melalui bangsa Israel, orang-orang yang ada di sekitar itu tahu siapa Tuhannya orang Israel. Sehingga mereka bisa mengenal melalui siapa? Melalui kehidupan orang Israel. Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada orang Israel supaya mereka mengenal Tuhannya, supaya bangsa lain melihat orang Israel mengenal, oh yes, Allah yang mereka percaya adalah Allah yang berkuasa. Sehingga mereka juga bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi Alkitab menceritakan mereka gagal memahami Tuhan mereka yang telah memimpin, menolong, memelihara mereka. Mereka pun gagal. Tetapi menarik, ketika kita membaca di dalam perjanjian baru, Yesus memperkenalkan dirinya. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka di sini sebuah tawaran kembali memperkenalkan. Supaya mereka mengenal Tuhan. Supaya mereka mengenal siapa diri mereka. Maka ketika Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sebuah tantangan bagi orang-orang yang ada pada waktu itu. Supaya apa? Kembali kepada tujuan Tuhan. Karena begitu banyak persoalan, tantangan, rintangan yang telah membuat mereka tidak mengenal siapa Tuhan. Sekalipun Kristus berhadapan dengan mereka. Sekalipun Mesias hadir di tengah-tengah mereka. Mereka tidak mengenalnya. Mereka tidak pernah mengenal yang sesungguhnya. Makanya mereka menolak, menyalibkan, dan membunuhnya. Itu yang terjadi. Kemudian dari bagian ini juga, Yesus cuma mengajarkan di dalam Yohanes. Ketika engkau menjadi beriman. Ketika engkau percaya kepadaku, kamu tuh gak akan binasa. Tapi kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya dengan kamu percaya kepadaku, engkau memperoleh kehidupan itu. Engkau yang harusnya dimurkai, sekarang engkau mendapatkan kehidupan. Karena engkau mengenal siapa aku. Karena engkau percaya kepadaku. Karena engkau beriman kepadaku. Dan engkau tahu siapa dirimu. Maka Petrus mengungkapkan. Petrus yang awalnya enggak kenal. Sekarang dia mengenal dirinya. Sebagai apa? Hamba dan rasul. Nah ketika dia mengenal dirinya sebagai hamba dan rasul. Maka dia mengenal juga orang-orang yang percaya sesamanya adalah anak-anak Allah. Yang sama-sama telah diberikan iman itu. Yang sama-sama percaya kepada Tuhan. Dan sama-sama menikmati akan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Maka di dalam bagian ini juga kita bisa melihat ketika mereka tahu dan mengenal siapa diri mereka. Siapa Tuhan mereka. Maka di sini kita bilang, lalu bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan kehidupan orang yang percaya? Maka orang percaya itu dikatakan orang yang dipanggil percaya kepada Kristus. Maka kalau kita sebagai orang Kristen saat ini, kemana-mana di KTP kita tertulis Kristen, maka mau memberikan gambaran orang yang dipanggil menjadi percaya kepada Kristus. Tetapi persoalannya ada begitu banyak orang Kristen yang tidak menyadarinya. Kalau ditanya kamu percaya siapa? Saya percaya pada Yesus Kristus. Kamu percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yes, saya percaya. Tetapi realita kehidupan semakin sedikit orang Kristen menampilkan dia sebagai orang Kristen yang sejati. Suatu ketika saya dipertemukan dengan begitu banyak orang dan di situ mereka mempertanyakan tentang iman mereka. Karena mereka tidak melihat sesuatu yang berubah dalam kehidupan mereka. Kok bisa terjadi seperti itu? Bukankah saya orang Kristen? Bukankah saya orang percaya? Tapi realita
pengakuan mereka tidak menunjukkan, tidak membuktikan bahwa mereka orang yang percaya pada Kristus. Pertanyaan buat kita. Kita orang Kristen, berarti kita harus sadar. Kita harus kenal diri kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang percaya pada Kristus. Masih enggak kita percaya pada Kristus sampai saat ini? Masih enggak kita percaya pada Kristus? Kalau kita masih percaya pada Kristus, pantas kita disebut sebagai orang Kristen. Tapi ketika kita tidak dilihat seperti yang Tuhan inginkan, maka orang juga bilang kamu orang Kristen. Tapi realita kehidupan tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Maka sebagai orang Kristen itu dikatakan orang-orang yang diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Maka sebagai orang-orang yang diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, kita punya hak yang luar biasa, yang mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin harusnya kita dapatkan, dan kita diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak. Artinya apa? Kalau di dalam ayat yang kedua tadi, kita diberikan apa? Pengetahuan yang melimpah akan kasih karunia dari Kristus itu. Maka kita akan semakin tahu menempatkan diri kita sebagai orang yang percaya. Kita akan semakin tahu menempatkan diri kita sebagai anak-anak Allah. Bagaimana mungkin kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Allah, tetapi tidak hidup seperti kehidupan anak-anak Allah? Kan itu menjadi pertanyaan buat kita. Maka gereja sekarang berjuang untuk apa? Apa yang kita akan perjuangkan bersama? Memperjuangkan diri kita, hidup kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Maka perjuangan kita untuk terus hidup mengenal Tuhan secara pribadi menjadi pertandingan kita seumur hidup. Kalau kita hanya mau mengenal Tuhan waktu kita datang beribadah di gereja, sudah pasti hidup kita akan tetap biasa-biasa saja. Ada enggak hari ini yang tidak berdoa? Kalau kita enggak berdoa hari ini, kira-kira perasaan kita gimana? Kalau biasa-biasa saja, perlu kita bertanya dalam diri kita. Kalau kita, ada enggak hari ini yang tidak membaca kebenaran firman Tuhan? Oh ada. Apa yang kamu rasakan? Biasa saja. Kita harus mempertanyakan diri kita. Kalau kita adalah hamba, kalau kita adalah dikatakan sebagai utusan, maka kita tahu menempatkan diri kita. Sebagaimana Petrus, supaya apa? Kalau kita mampu menempatkan diri kita dalam situasi apapun, maka tantangan apapun, ajaran apapun tidak akan pernah membuat kita menjadi goyah. Tapi kita akan tetap tangguh di sana. Kita akan tetap kuat di sana. Nah itu pertandingan kita bersama. Nah sebagai orang Kristen digambarkan bahwa orang Kristen dipilih untuk diselamatkan. Maka ada sebuah kepastian dalam hidup kita bahwa kita dipilih untuk diselamatkan. Maka perjalanan hidup kita semakin kenal. Oh iya, saya orang percaya. Saya orang percaya pada Kristus. Maka hidup saya sudah dipilih untuk diselamatkan. Mana mungkin orang yang dipilih untuk diselamatkan mengkhianati Tuhan dalam hidupnya? Nggak mungkin. Pak, ada Pak yang dipilih yang mengkhianati. Siapa? Siapa yang dipilih yang mengkhianati? Ada yang lari juga. Kalau di perjanjian lama kita menemukan Yunus disuruh kabur dia. Tapi lucu ya. Yunus kabur tapi nyampe juga di tempat tujuan yang disuruh oleh Tuhan. Dia kabur naik kapal. Tapi mendaratnya pakai apa? Ikan besar. Ada enggak yang terjadi sekarang? Kabur naik kapal. Sampai dekat Niniwe apa? Dari mulut ikan. Kalau itu terjadi mungkin bertobat semua di dalam dunia ini. Kalau terjadi lagi sekarang. Tapi itu peristiwa yang enggak mungkin akan terjadi lagi. Tapi mau dikatakan apa? Tuhan memilih. Yang Tuhan mau dia sampai pada tujuannya. Tapi ketika Kristus memilih Yudas menjadi muridnya. Yudas sampai enggak pada tujuannya? Kristus sampai pada tujuannya waktu memilih Yudas. Padahal kalau kita baca Yudas mengkhianatinya. Tapi tujuan Kristus tetap sampai. Maka itu menjadi sebuah pergumulan melihat. Iya. Kalau kita kenal diri kita sebagai orang yang percaya.
maka kita tahu kita akan mendaratnya di mana. Kita tahu tujuan kita akan kemana. Mungkin kadang kita ke kiri, mungkin kadang kita ke kanan. Tetapi ketika kuasa Allah menyertai kita, kita boleh terombang ambing di tengah lautan. Kita boleh masuk ke dalam yang paling gelap, kata Yunus. Bahkan dalam ketakutan. Tapi Tuhan bisa membawa dia melalui seekor ikan besar sampai pada tujuan Tuhan. Dan buat kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kalau Tuhan sudah memilih kita, maka kita mengenal diri kita. Dan kita bergandengan tangan berjalan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri. Tuhan banyak musuh dan tantangan kita di depan. Tapi ketika Tuhan menyertakan dengan kuasanya bagi kita, maka ketika Paulus ketika Paulus digigit ular, orang bilang, "Oh, ini orang jahat." Memang benar dia jahat kok. Tapi dia boleh bebas, dia boleh terluput dari lautan ini. Tapi ketika sampai di pulau ini, dia akan mati. Itu bagi orang-orang yang ada di pulau itu. Tapi realita yang terjadi apa? Memang dasarnya Paulus jahat. Tapi sekarang dia sudah tahu siapa dirinya. Dia sudah mengenal siapa Tuhan yang memilih dia. Maka dia tidak pernah takut dengan ular yang memanggut dia. Yang tidak membawa kepada kematian. Justru membuat banyak orang. Bahkan gubernur pun mendengar Injil Yesus Kristus. Tuhan juga bisa memakai kita. Maka kalau kita mengenal kita sebagai orang Kristen yang dipilih untuk diselamatkan. Mari kita memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Mari kita menyampaikan Injil sukacita itu. Kepada siapa? Ya mulai dari orang-orang dekat dengan kita. Supaya mereka tahu, oh iya orang Kristen itu dipilih untuk diselamatkan oleh Tuhan. Dengan percaya kepada Kristus kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi jangan hanya memakai mulut kita untuk berdebat kiri dan kanan. Tapi tidak berani bersaksi tentang Injil kebenaran Yesus Kristus. Itu menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan kita. Yang berikut. Sudahkah kita mengenal diri kita dan sesama? Ini menjadi perjuangan kita sebagai orang. Kita lagi berbicara dalam konteks kita sebagai orang Kristen. Maka sudahkah kita mengenal diri kita? Mengenal diri dan sesama kita. Maka kita harus mengingat. Ya, kita harus ingat. Kalau Petrus begitu mengenal dirinya. Sebagai hamba dan rasul Yesus Kristus. Maka kita adalah sebagai orang yang percaya. Jangan sampai kita sebagai orang percaya. Tapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di kehidupan kita. Jangan sampai kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan setiap porsi yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kita sebagai pemain musik, apa tanggung jawab kita? Kita sebagai pengkhotbah, apa tanggung jawab kita? Kita sebagai pengurus, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Kenali diri kita. Bahwa kita itu adalah orang yang percaya. Maka kalau kita mengenal diri kita sebagai orang yang percaya, kita akan berjuang untuk menuruti apa yang menjadi ketetapan dari Tuhan. Jangan sampai kita hanya tahu kita sebagai orang percaya, tapi kita berhenti di situ dan kita tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kita ini sebagai anak-anak Allah. Jangan sampai disebut anak Allah kok hidupnya seperti iblis. Jangan sampai seperti itu. Suatu ketika seorang hamba Tuhan berkata begini, Pak Pendeta, untuk apa kita hidup percaya pada Kristus? Sedangkan orang-orang yang percaya pada Kristus, orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah, tidak menunjukkan hidupnya sebagai anak-anak Allah. Untuk apa? Maka kita bersama percaya pada Kristus, kita bersama menjadi batu sandungan. Hancurlah kehidupan kita. Ini perjuangan yang tidak mudah. Maka ketika kita mengenal, yes, aku adalah anak Allah. Mari kita berjalan bersama. Mari kita melihat pada diri kita. Untuk melihat Allah yang telah memanggil kita.
menjadi orang yang percaya kepadanya. Yang sedang melanjutkan untuk menyampaikan Injil kebenaran. Maka jangan pernah berhenti hanya menjadi sebagai anak Allah. Tapi kita mewujud nyatakan di dalam sikap dan perilaku kita. Kasihilah sesama. Ampunilah yang bersalah. Jangan sampai orang yang melakukan kesalahan pada kita sulit untuk kita ampuni. Jangan sampai kita enggak mampu mengasihi lagi orang yang menyakiti kita. Jangan sampai kita sebagai anak Allah, justru sesama anak Allah, hidupnya tidak menunjukkan, membuktikan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang berikut, kita dipanggil untuk mengasihi Allah dan sesama. Pak, sulit. Tetapi di dalam ayat yang kita baca, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh di dalam pengenalan akan Allah. Maka kuasa yang diberi oleh Tuhan kepada kita akan mampu membuat kita datang kepada Tuhan, mengasihinya dan mengasihi sesama. Bagaimana mungkin kita bilang kita mengasihi Tuhan sedangkan sesama aja kita nggak peduli. Bagaimana mungkin kita aku mengasihimu ya Tuhan. Baru dikoreksi sudah langsung tidak peduli lagi. Baru dikoreksi sudah benci pada orang lain. Itu bukan ciri dari anak-anak Allah. Ciri anak-anak Allah siap untuk ditegur. Siap untuk memperbaiki dirinya. Dan siap untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itulah yang menjadi ketetapannya dalam hidup kita. Dan yang terakhir, bahagialah hidup kita ketika kita mengenal diri kita sebagai orang percaya. Dan sesama sebagai umat Tuhan. Maka waktu kita sadar kita orang percaya dan kita sama-sama sebagai sesama adalah umat Tuhan. Harusnya kita menjadi satu ketika kita memuji Tuhan. Harusnya kita menjadi satu ketika kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Harusnya kita menjadi satu kekuatan yang melakukan ketetapan Tuhan. Maka dari sini kita bisa melihat, kalau begitu bagaimana kita harus menjalaninya. Maka Rasul Paulus mengingatkan dalam satu ayat, kenapa hilang ya? Dalam satu ayat dia mengatakan, bagaimana kita supaya hidup sehati, hidup seperasaan, sepikiran dengan siapa? Yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kalau itu ada, maka kita dengan mudah untuk menjalani sebuah pelayanan di dalam takut akan Tuhan. Kita akan mudah untuk mengenal diri kita, sesama kita sebagai umat Tuhan. Sehingga kita tidak mudah untuk dihanyutkan oleh ajaran-ajaran yang berbeda. Kita tidak mudah untuk dihanyutkan oleh sikap-sikap yang tidak benar. Karena apa? Karena kita adalah umat Tuhan. Selamat untuk mengenal diri dan sesama dengan mengenal Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.